Good morning, everyone. How are you doing? Hopefully, everything is gonna be well. Today, we are going to discuss about application letter. This material is based on buku Bahasa Inggris SMA kelas 12 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. This material will be divided into two. Jadi dalam pembahasan hari ini materinya akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama pembahasan tentang surat lamaran pekerjaan dan yang kedua pembahasan tentang latihan. Nah, sebelum membahas materi yang pertama, jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol lonceng, dan like supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Well, let's discuss one first material. Here is. Well, here are the example of jobs and its responsibilities. The first one is secretary, and the second one is animator. And let's take a look for the responsibilities of secretary. Jadi apa sih tanggung jawab dari seorang sekretaris itu? The first one is maintaining correspondence. Artinya adalah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat. Yang kedua, assisting the chair, and the third one is organizing meetings. Maksudnya adalah menghandle hal-hal yang berhubungan dengan rapat-rapat, misalnya mengatur jadwal, membuat surat undangan. Itu adalah tugas dari sekretaris. And the next one is upholding legal documents. Maksudnya adalah membuat dokumen-dokumen resmi, dokumen-dokumen sah yang diperlukan oleh perusahaan-perusahaan. Dan yang terakhir adalah keeping records. Maksudnya mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kantor tersebut. Itu adalah contoh dari tugas seorang sekretaris. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang animator, nah inilah tugas-tugas atau tanggung jawab yang harus kalian perhatikan. The first is producing images, kemudian producing 3D animator, and then creating storyboard, and then combining pictures to create frames, and last with colors. There are only two examples of the jobs and responsibilities. For the other vocabulary that usually appear when you are discussing about application letter. Ini adalah vocabulary atau kosakata yang biasanya muncul kalau kita membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah requirements atau persyaratan, qualifications, jenis keterampilan atau pekerjaan, and post, terlampir, college, kolega, to appear, termuat di koran, resumes, daftar riwayat hidup atau clinical detail atau dikenal dengan nama CV. Consideration, pertimbangan, pursuing, cocok untuk order to. Ini biasanya yang sering muncul kalau kita membahas mengenai surat lamaran pekerjaan. What is application letter actually? Jadi apa sih makna dari application letter itu? Application letter itu adalah surat lamaran. Jadi maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan yang formal untuk melamar pekerjaan. It is a formal letter written to apply for a job. Surat lamaran kerja merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. And the application letter contains personal information and include reasons for applying for the position. Surat lamaran kerja ini berisi informasi penting tentang diri kita dan alasan kenapa kita melamar pekerjaan. And what is the purpose of application letter? Jadi tujuannya apa sih kita menulis surat lamaran pekerjaan itu? Nah, tentu sudah jelas tujuannya adalah to apply a job. Tujuannya sudah jelas untuk melamar pekerjaan. Talk about application letter. Kalau kita membahas mengenai surat lamaran, bentuknya seperti apa sih surat lamaran itu? Kita lihat.
Jadi bagian pertama itu muncul nama, kemudian alamat, ada nomor telepon, ada nomor alamat email. Nah, itu disebut bagian dari applicant's address. Aplikan itu maksudnya adalah si pelamar. Jadi bagian atas, bagian pertama dari surat lamaran itu adalah alamat dari si pelamar. And then the next one is April 19, 2015. Misalnya, nah ini disebut dengan date. Jadi tanggal pada saat si pelamar itu menulis surat lamaran. And the next part is Mr. Frank Peterson, Personal Manager James & Co. Jalan Raya Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, it is called employer's address. Nah, bagian ini disebut dengan alamat si pemilik perusahaan atau alamat yang dituju. Itu adalah bagian yang ketiga. Dear Mr. Peter Shaw, nah, ini kita kenal dengan salutation. Salutation itu maksudnya adalah salam pembuka. Nah, itu bagian-bagian berikutnya. And then the next one is I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in Java Post on Sunday, June 15. Itu kita sebut dengan opening paragraph. Jadi pertama kita menulis surat lamaran kerja itu disebut dengan opening paragraph. Is my current position managing the local branch of National Shoe Retailer has provided the opportunity to work under a high-pressure team environment where it is essential to be able to work closely with my colleagues. Nah, ini disebut dengan the body of letter. Jadi isi dari surat lamaran pekerjaan bagian keduanya itu adalah ini intinya. Thank you for your time and consideration. I look forward to opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for this position. Nah, ini disebut dengan closing paragraph. And sincerely, nah ini disebut dengan closing. Jadi ada dua ya yang membedakan. Yang sebelumnya adalah closing paragraph, itu adalah penutup dari surat lamaran. Kemudian berikutnya adalah closing. Jadi ada perbedaan. Itu adalah maksud kalau dalam kita mengenal dengan hormat. And the last is signature. Jadi nama lengkap dan tanda tangan untuk si pelamar. Jadi bagian-bagian dari surat lamaran itu kita rangkum ada beberapa. Yang pertama adalah applicant address, jadi alamat si penulis lamaran atau data, kemudian tanggal, employer's address, alamat yang dituju, nama, and then salutation, kemudian opening paragraph, body of paragraph, closing paragraph, closing, signature. Itu ada 9. And then kita bahas satu persatu. Jadi apa sih ke-9 bagian dari surat lamaran kerja itu? Nah, kita telaah di application address, di alamat si pengirim itu apa sih yang harus kita tuliskan. Yang pertama adalah your name. Kalau di contoh tadi adalah namanya Lilis Handayani. Kemudian data yang kedua adalah your address, alamat si penulis, Jalan Ayani 389 Surabaya. The next one is your telephone number. Tadi sudah ada di surat lamarannya. And the last is your email address. Jadi alamat emailnya. Nah, ini data-data dari si penulis surat lamaran yang sebaiknya dilampirkan atau dituliskan pada saat melamar pekerjaan. Kemudian bagian kedua adalah the date. Date ini adalah the date you are applying letter. Tanggal di mana kalian atau pelamar itu mengirimkan lamaran pekerjaan. Dan tulis di surat lamarannya adalah 19 April 2020.
Dan bagian ketiga adalah employer's address atau alamat yang dituju, alamat perusahaannya. Data-data apa yang harus kita tuliskan? Yang pertama adalah employer's name, nama atasan atau nama yang kita tuju, Mr. Frank Peterson. Job title sebagai apa sih Mr. Frank tadi? Sebagai personal manager. Kemudian company's name, perusahaannya namanya apa? Ins and Co. Dan the company's address, jadi alamat perusahaannya di mana? Itu sudah dijelaskan di surat lamaran yang ada di contoh. Bagian yang keempat adalah salutation. Salutation itu maksudnya adalah Dear Mr. Peterson, itu yang ditulis di surat lamaran ya. Salutation itu maksudnya adalah salam pembuka. Jadi ada dua versi. The first one is Dear Sir or Madam, Dear Mr., Mrs. or Miss. Jadi kalau menuliskan nama orangnya harus lengkap dengan Dear Mr. Peterson misalnya. Kalau tidak mau menuliskan namanya cukup dengan Dear Sir or Dear Madam or Dear Mr. begitu. Nah, bagian yang kelima adalah opening paragraph. Apa sih yang ada di dalam opening paragraph atau surat lamaran di bagian awalnya itu? Nah, yang kita tulis adalah yang pertama informasi mengenai pekerjaan. Itu dituliskan, I'm writing to you in response to your advertisement for a local branch manager newspaper appear in the Jawa Post on Sunday, June 15. Jadi, informasi mengenai pekerjaannya itu diperoleh dari sebuah surat kabar Jawa Post pada tanggal 15 Juni. Nah, ini yang kita tulis di awal paragraf. Kemudian specify which job you are applying for. Jadi pekerjaan apa sih yang akan dilamar nanti? Nah, ini sudah dijelaskan. As you can see from my enclosed resume, my experience and qualification match this position requirement. Yang keenam adalah the body of paragraph. Jadi bagian intinya atau bagian keduanya. The body of paragraph isinya adalah telling your work experience. Jadi menceritakan pengalaman pekerjaan, pengalaman kerja yang sudah pernah diperoleh. Contohnya adalah my current position managing the local branch of national shoe retailer. Jadi si pelamar ini menceritakan pengalaman kerjanya di sebuah perusahaan nasional di bidang penjualan sepatu. Nah, itu adalah pengalaman si pelamar ini. And then telling why you are suited for the position. Jadi menceritakan, dituliskan juga kenapa cocok dengan posisi yang dilamarkan itu. Nah, ini sudah ada. In addition to my responsibilities as a manager, I also develop time management tool for staff using Access and Excel from my reserve office suite. Ini sebetulnya juga termasuk dalam pengalaman kerja juga. Dan telling your achievement, menceritakan penghargaan atau apa sih yang pernah dicapainya selama bekerja itu sebagai apa. Nah, itu adalah the body of paragraph, bagian keduanya, inti dari surat lamaran. Bagian ketujuh adalah closing paragraph atau penutup dari surat lamaran itu. Isinya adalah asking for interview appointment time. Jadi yang melamar harus menyantumkan kesediaannya untuk dihubungi pada saat interview nanti kapan saja. Ini sudah dijelaskan. Thank you for your time and consideration. I look forward to opportunity to personally discuss why I'm particularly suited for the position. Please call me after 4 p.m. to suggest a time we may meet. Kemudian telling your number and email. Jadi setelah mengutarakan kesediaan untuk di interview, jadi si pelamar harus mencantumkan alamat emailnya beserta nomor teleponnya. Ini yang ada di dalam closing penutup. Biasanya diberikan salam hormat
menggunakan kata sincerely atau yours sincerely atau yours faithfully. And the last is signature. Jadi bagian terakhir adalah bagian tanda tangan dan nama si pelamar. Oke, itu adalah bagian-bagian dari surat lamaran pekerja. Jadi ada 9 bagian yang harus kalian perhatikan pada saat nanti menulis lamaran. Biasanya selain menuliskan surat lamaran pekerjaan itu, ada beberapa hal yang harus enclosement. Enclosement maksudnya adalah yang harus dilampirkan. Selain surat lamaran itu sendiri, ada beberapa berkas yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah resume. Resume ini adalah curriculum vitae atau kita kenal dengan curriculum vitae atau CV. And then identity card, and then recent photo. Jadi beberapa data atau berkas yang harus dilampirkan selain di surat lamaran. Well, that is for our material this day. Thanks for watching. Happy learning, and see you for the next video. Have a nice day.